Salam sehat buat kita semua. Di kesempatan ini, kami akan membahas mengenai konsep kepemimpinan, pemimpin, pimpinan, dan perilaku organisasi. Kepemimpinan atau leadership yaitu cara dari seorang pemimpin yang dimana dia di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal. Selanjutnya adalah pengertian kepemimpinan. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian kepemimpinan. Salah satunya menurut George R. Terry, di mana dia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, kepemimpinan itu adalah suatu kegiatan yang mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan atau mempengaruhi sekelompok orang agar mampu melakukan sesuatu secara bersama demi meraih tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah pengertian pemimpin. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pemimpin. Salah satunya adalah Sudhir Munawar, mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi pemimpin itu adalah seorang yang mampu mempengaruhi, mendorong, mengkoordinasi, serta mengatur orang lain atau kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah pengertian pimpinan. Ada juga para ahli mengatakan pendapatnya mengenai pengertian pimpinan. Contohnya menurut Kartono, dia mengatakan bahwa pimpinan adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan itu di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai satu atau beberapa tujuan. Nah, dalam organisasi, pimpinan memiliki peran yang sangat penting demi kemajuan organisasi, di mana pimpinan ini memegang kekuasaan penting dalam setiap pengambilan keputusan, membuat rencana dasar, dan dalam menentukan tujuan organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya kepemimpinan. Seperti saudara penyaji telah paparkan sebelumnya, bahwa kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Jadi, hal ini dikarenakan karena kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan yang signifikan dalam organisasi. Nah, pentingnya kepemimpinan itu diadakan karena pertama, tanpa adanya kepemimpinan, suatu organisasi adalah orang dan mesin-mesin yang kacau balau. Maksudnya adalah tanpa adanya kepemimpinan, maka organisasi tidak akan mampu berjalan dengan baik dan hanya akan menjadi suatu sistem yang tidak mempunyai arah. Selanjutnya, kepemimpinan itu sendiri mampu mengubah sesuatu yang potensial menjadi kenyataan. Kemudian yang ketiga, dalam dunia dinamis, kita membutuhkan pemimpin untuk menentang status, menciptakan visi masa depan, dan mengilhami organisasi agar bersedia mencapai visi yang telah dirancang tersebut. Dalam keseharian kita, sering terdengar kata-kata pemimpin dan pimpinan. Dua kata yang sebenarnya berbeda meski kedengarannya sama. Secara konteks, perbedaannya terletak pada bagaimana orang tersebut menjalankan perannya sebagai orang tertinggi dalam suatu organisasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan pemimpin dengan pimpinan. Nah, untuk pemimpin biasanya merupakan pengakuan dari anak buah atau bawahan akibat dari proses yang telah dia lalui atau akibat dari proses yang telah dia lakukan. Kemudian dia akan disebut sebagai leader, bos atau ketua. Kemudian dia memiliki leadership atau kepemimpinan dan memiliki tekanan pada pengaruh. Baiklah, untuk selanjutnya adalah pimpinan. Pimpinan itu merupakan seseorang yang secara formal atau legitimate, dia itu menjadi ketua di dalam organisasi formal yang biasanya mempunyai kekuatan hukum. Nah, pimpinan ini biasanya disebut sebagai manajer atau direktur dan dia memiliki manajemen kepemimpinan. Nah, pimpinan ini sendiri diangkat oleh tim leader dan dia itu menentukan arah tujuan organisasi. Nah, kemudian seperti yang ditampilkan pada slide bahwa perbedaan kepemimpinan itu
dengan manajemen sendiri mempunyai perbedaan yang dapat dilihat dari nuansa kerjanya, penekanannya, faktor pendukung, arah kepemimpinan. Selanjutnya kita akan bahas tentang perilaku organisasi. Pada hakikatnya, perilaku organisasi itu merupakan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang atau manusia bertindak di dalam satu organisasi. Jadi, tindakan atau pengaruh yang dimiliki akan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan sebuah organisasi. Kemudian, perilaku organisasi ini merupakan interaksi atau hubungan antara organisasi satu pihak dan perilaku individu pada pihak yang lain. Dan konsep dari perilaku organisasi ini memiliki tujuan yang praktis, yaitu mengarahkan perilaku manusia atau orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.